Oke guys, sudah saya siapin gambar dan termis dan views supaya Anda paham dengan rangkaian ini. Kalau tidak jelas di screenshot sehingga ini akan jelas rangkaiannya ini ya. Oke. Ada kelemahan di sistem ini, tapi jelas ini akurat ini. Karena heater ini sudah pasti bekerja. Kelemahannya satu tadi saya bilang. Kalau posisi heater ini kulkas mati total, lampu tidak nyala karena si modul ini tentu tidak keisi setrum karena ini lagi posisi heater, karena modul ini kirimannya dari timer nomor 4 kalau setelah pindah heater baru hidup. Jadi pada saat heater ini modul total mati, tidak ada setrum sehingga lampu ini mati. Tapi ini menyelesaikan masalah di posisi pengeblokan es. Ada dua kelemahan, satu lagi ini baru ketemu. Di rangkaian ini, defrost ini harus masuk ke timer, ke heater yang pipa di evap. Ya. Karena jalur ini di luar. Heater kertas ini tidak kejangkau oleh defrost, sehingga ini ada kelemahan. Karena heater di atas ini menggunakan defrost jalurnya, kalau posisi heater ini 45 menit, kemudian esnya cair, si defrost ini putus dalam waktu 20 menit, ini sudah pasti heater pipa ini tidak bekerja. Heater kertas ini karena jalurnya tidak ada, tidak masuk ke defrost, ini hidup sampai timer ini menghabiskan waktunya. Heater habis, artinya ini 45 menit misalkan pindah ke heater, yang heater kertas ini menunggu sampai timer ini habis waktunya untuk heater. Artinya ini berbeda, kecuali bongkar jalur yang di belakang evap, jalur evap kertas, heater kertas, atau menggunakan dirubah dengan heater kaca satu di bawah. Ini baru bisa. Oke. Jadi ini ada kelemahan tapi tidak terlalu oke. Tapi ini jelas menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan ini kalau di screenshot ini pasti jadi nih. Malam guys. Oke guys, sudah saya gambar ini. Saya gambar heaternya saja, itu yang di atas heater pipa, nggak saya gambar evap. Kemudian di bawah ini heater yang kertas di bawah evap. Jadi pengabelannya saja dan masuknya. Kemudian ini soket ini ada yang namanya tentu termis sama fuse. Oke. Sudah termis sama fuse ini. Yang dibiarin aja tidak dipotong. Kalau dari jalur, oke, ini si fuse ini. Ini dibiarin saja, soketnya tetap nyambung. Kemudian kabelnya pun ini tidak diputus. Ya. Ini dibiarin aja ini fuse, jalur fuse. Kalau mau pakai fuse yang ini, kalau enggak ya diputus ganti fuse bisa. Intinya jalur fuse dua kabel ini merah dan coklat dibiarin saja. Kemudian yang termis ini. Ini memang harus dipotong. Kemudian punya termis ini harus ditaruh di modul ini. Harus punya termis taruh di modul ini. Karena ini dipotong, ya terserah mau motong ini atau mau ganti ini dipotong fuse yang dipasang. Intinya termis ini harus dipindah di samping modul ini. Jalur ini dipotong,
kemudian ditaruh di samping modul supaya tidak error. Fuse ini tetap, kalau mau bawa orinya, termisnya ya dipotong ini modal fuse, disambung kedua kabel ini coklat dan merah, dipasang fuse baru, kemudian ini dipotong, dimasukkan di sini. Ya bisa, intinya yang tidak dipotong ini jalur fuse ini. Termis ini dipotong ini ntar untuk jalur ke nomor 1 ini, ke timer ya. Di modul ini ntar ada jalur ini dipotong masuk ke timer ini. Oke. Untuk narik. Jadi ini dipotong ini. Termis yang dipotong. Tapi sini harus dikasih termis ini di modul. Jalur termis ini mana? Termis ini harus dipasang ini. Kemudian ini lampu ini, heater ini susunannya seperti ini. Hitam 2 gabung lampu, kemudian ini lampu juga 1, lampu setrika ini 1. Supaya kalau modul ini bekerja, kalau pas ada heater belum timer pindah, ini tidak error ini. Karena adanya heater bekerja berarti filamen ini nyambung, lampu ini nyambung, sehingga ini bunyinya di laporan ini heater bekerja, tidak putus ini, karena ini 220. Oke, jadi seperti itu. Termis pasang pendek, sudah ini. Jadi ini jangan dipotong ini fuse. Kalau mau pakai ini, intinya termis ini yang harus dipotong karena ntar masuk ke nomor 1. Oke, sudah. Sekarang saya bicara jalur ini. Ini saya bilang heater. Ini heater yang kertas di bawah evap. Dari modul ini masuk 220 soket. Masuk soket listrik colokan 220. Satu potong ini. Dipotong masuk ke timer nomor 3. Sudah. Kemudian dari modul ini 220 ini ada potongannya masuk ke timer nomor 4. Jadi kalau ngirim tek ke nomor 4, ini setrum akan nyambung, kemudian modul ini akan hidup. Oke, sudah. Ini untuk gambaran saja ini. Kenapa ini digabung? Hijau dan merah. Hijau dan merah ini jalur heater ini. Satu hijau ini jalur heater yang di bawah evap, heater kertas. Yang merah ini jalur heater pipa. Kalau hitam ini jalur tetap. Jadi dua heater ini dimasukin kabel hitam. Oke. Saya kasih contoh ini. Kabel warna hitam ini sama dengan ini nih. Ya. Oke. Fuse ini. Jadi ini sama dengan skema. Fuse masuk, kemudian di skema ini gabung dengan heater yang di bawah ini. Satu kabel heater keluar heater dan satu keluar heater pipa, dan heater kertas ini hitam ini nyambung ini. Oke. Ini tentu masuknya ini sudah gabung di ini dipotong, gabungin ini kecolokan sebelah ini yang di tengah. Ya. Hitam di modul ini, potongan ini masukin ke 220 yang sampingnya ke timer. Ini kan hanya 220. Masukin hitam, masukin ini digabung. Langsung ini masuknya ke heater 1 yang di bawah evap, heater kertas. Kemudian ini sudah nyambung ke fuse dan ke heater ini. Oke. Kemudian keluaran heater pipa dan heater kertas ini warna merah ini. Pink ini. Ya. Ini warna pink dari heater pipa di evap. Warna hijau keluarannya ini dari heater kertas. Jadi heater kertas ini hijau keluar
dari heater pipa diafab ini keluar ping, 3 soket ini gabung ini. Digabung, sambung, masuk ke nomor 2. Jadi hijau dan pink ini digabung masuk ke nomor 2 di timer. Sudah. Oke. Otomatis tinggal nomor 1 ini. Kenapa ini modal defrost? Oke. Ini jalur heater ini, yang merah ini kan tetap hitam. 1 ini yang merah, ya. Ini harus dikasih defrost. Oke. Ke sebelah ini harus dikasih defrost. Karena heaternya kelihatan, ini gampang, heaternya ini di sini, ini soketnya ini. Ya, ini termis, ini fuse, gampang. Ini harus dikasih defrost ini. 1 jalur heater pipa dikasih defrost. Jadi dipotong masuk ke heater, masukin defrost, kemudian dari defrost ini ditarik ke nomor 2 gabung dengan warna hijau ini. Oke, Anda bisa lihat. Ini di screenshot bisa ini. Oke, sudah. Kemudian antara sambungan seat heater yang 1 ini yang ada defrostnya digabung. Ini digabung lagi jadi ketemu 3 kabel defrost. Kabel heater tarik ini ke nomor 1 timer. Oke. Nomor 1 timer. Jadi kabelnya menggunakan kabel potongan ini. Ini masuk ke, berarti gabungnya dengan si tengah-tengah ini defrost, gabung 3 ini defrost, heater, kemudian kabel ini nih. Kabel termis masuk di sini, tarik di bawah modul ini bekasannya. Ya, ada jalur termis, masukin ke nomor 1. Beres perkara. Oke. Ini saya tidak gambarin evap. Soalnya ini di sini ada soket heater, jadi gampang ini dibaca ini. Jalur 2 heater ini sudah ketahuan. Kenapa ini digabung? Karena supaya si heater kertas ini bekerja ini. Oke. Heater kertas ini bekerja ini, makanya digabung ke nomor 2. Ada kelemahan. Ada kelemahan di sini nih. Anda bisa lihat ini. Jadi harus tahu ini, jangan bisanya ganti tidak tahu kelemahannya. Ini ada kelemahan kalau kau pengen tahu. Heater pipa ini, ya, ini dikendalikan oleh defrost. Artinya pada saat timer pindah ke heater, misalkan ini 45 menit. Tapi evap ini sudah bersih dalam jangka 15 menit atau 20 menit. Defrost ini lepas, heater tidak bekerja. Tetapi kalau yang hijau ini, karena tidak melewati defrost, ini bekerja terus hingga sampai timer ini pindah. Oke. Kecuali kalau evap ini dibongkar, dilihat jalur sudut kanan, bawah evap kanan, kemudian ada plastik dibongkar, itu ada jalurnya. Bisa saja ini defrost ini akan digabung, tetapi ini tidak. Jadi kalau seperti ini ada kelemahan ini. Makanya yang bikin konten ini bisa nyonyor ini. Karena apa? Tidak tahu ini, gambar seperti ini pasti tahu kelemahannya ini, lihat ini. Ini bisa dikendalikan heater si pipa, ini tidak bisa dikendalikan. Jadi ini bekerja sesuai timer waktu heater. Misalkan 45 menit. Defrost heater kertas ini bekerja 45 menit ini. Tetapi kalau jalur heater pipa ini bekerja
Kalau misalkan timer ini 45 menit tetapi ini sudah bersih, esnya, defrostnya nyambung dalam jangka 20 menit, ini heater bekerja hanya 20 menit ini. Jadi ini ada kelemahan di sistem ini karena ini tidak ikut ke defrost dari rakitan belakang. Karena ini kalau misalkan dipasang defrost, digabung ini harus membongkar di belakang evap, kemudian sebelah kanan, kemudian dipelupas itu casing plastiknya. Jadi punya kelemahan, tetapi ini tidak signifikan sekali ini. Oke, sudah. Mudah-mudahan ini bisa diteliti ini. Gambar ini, saya ulangi lagi jalur yang cepat versi saya ini. Potong saja seperti ini nih. Kasih lampu setrika ini supaya tidak error bahwa modul ini mengatakan bahwa ini bekerja karena ada lampu setrika. Termis pasang saja, oke, sudah. Ini dipotong. Setrum masuk modul 220, Anda potong satu, masuk ke timer nomor 3, dan dari timer ini nomor 4 masuk baru ke soket 220 modul. Sudah. Potongan kabel 3 ini sudah ketahuan masuk ke timer. Ini hijau, merah ini digabung. Jalurnya seperti ini. Cuman di dalam ini harus dikasih defrost. Potong kabel heater, masukin defrost. Kemudian defrost heater gabung, tarik nomor 1 ke timer. Tentu yang nomor 1 ini dari kabel si termis ini. Oke, sudah. Kemudian satu heater, ini satu jalur, sudah ada fuse. Heater kertas hitam masuk, heater pipa hitam masuk, satu gabung jalur masuk ke soket 220 yang sebelah ini. Digabungin. Ya, mau dikelupas kabelnya digabung ini atau mau disolder di bawahnya, ini sama saja. Bisa di screenshot ini. Ini kurang terang. Oke, seperti ini. Sederhana, tetapi ini yakin saja ini menyelesaikan masalah, guys. Oke, sudah ketahuan. Timer ini sudah pasti akan memutus si modul ini. Oke, guys.